Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, rame banget nih kayaknya. Ramai kok TRI. Jam kosong emang ya? Tadi. Enggak. Samil tadi jam kosong tadi, Mil. Enggak. Tadi. Apa sekarang? Oh iya juga sih ya. Iya bener. Ya udah, yuk sekarang kita duduk lagi. Kita siap-siap belajar gitu. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semuanya. Oke, mari kita mulai pelajaran hari ini. Silahkan ketua kelas Syamil dipimpin untuk memulai jalannya kelas hari ini. Berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saudara Samil sebagai ketua kelas yang kece ya semuanya ya, betul sekali. Gimana kabar teman semua? Semoga baik ya di mata pelajaran geografi kali ini. Balik lagi sama saya gitu, Rizky Ricardo. Pasti udah kenal ya semuanya. Iyalah udah kenal. Saya kan yang megang acara ininya. Aduh, iya. Udah, sebelum saya mulai gitu, saya pengen tahu di sini siapa aja yang nggak masuk dari Syamil. Kira-kira tahu nggak Mil siapa yang nggak masuk hari ini? Kenzo, Pak. Kenapa Kenzo, Mil? Tadi katanya ke belakang, Pak. Cabut. Ya udah. Cabut berarti Alfa ya. Tasnya ada nggak tasnya? Enggak ada, Pak. Pak. Nggak ada. Di bawah. Udah, nanti tasnya tolong ditaruh BK ya, biar nanti ketemu sama saya. Kan enggak ada, Pak. Ya udah. Oke, sebelumnya saya akan memperjelas gitu. Sebelumnya saya akan menyetel dulu nih buat materi kali ini. Jadi materi kali ini itu tentang karakteristik bioma di dunia gitu. Nanti kita akan mempelajari bagaimana pola persebarannya, di mana aja persebarannya gitu, di mana aja, terus ciri-cirinya gitu, dan faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi pola persebarannya gitu. Tapi ini kita nunggu ini dulu ya, terus ini nggak nyala-nyala ya. Sudah, Pak. Udah, oke. Nih kita zoom dikit nih. Kita zoom dikit. Stop. Nah, gitu. Jadi kita sebelum ke pengertian ini ngapain turun lagi nih? Coba naikin lagi. Oke, stop. Nah. Oke, sebelumnya gitu. Sebelum kita mengawali materi kali ini gitu tentang bioma, sebelumnya ada yang tahu nggak bioma itu apa? Jadi, siapa yang tahu tentang bioma? Sebelum kita mulai semuanya nih. Enggak tahu, Pak. Nggak tahu Pak. Gak ada yang tahu? Safa mungkin tahu? Pak. Apa? Bionya doang tapi Apa tuh? makhluk hidup tapi maknya nggak tahu. Iya, benar sekali. Bioma itu bionya makhluk hidup sih, bisa juga masuk. Tapi ya salah sih sebenarnya gitu. Oke, saya akan memulai langsung aja gitu. Apa sih bioma sebenarnya tuh, pengertian sebenarnya gitu. Nah, secara umum kita bisa mengetahui melalui ciri-ciri umum bioma. Hal paling mudah adalah dengan mengecek vegetasi utama. Maksudnya adalah melihat jenis tumbuhan apa yang paling dominan di tempat itu. Jadi bioma itu seperti macam lahan konservasi gitu, di mana terdapat tumbuhan-tumbuhan endemik yang ada di daerah tersebut. Biasanya bioma-bioma ini sangat berbeda dari wilayah satu dan wilayah lainnya. Gitu. Jadi ada beberapa faktor ya, seperti faktor iklim, jenis tanah, terus pola pergerakan manusia gitu, terus kondisi geografis itu bakal mempengaruhi bioma tersebut gitu. Jadi nanti di setiap daerah pasti akan berbeda biomanya. Pasti nggak akan ada yang sama lah. Paling hanya beberapa di satu negara itu hanya 1 atau 2 saja. Jadi nggak serentak ya. Gitu. Syamil jangan main HP aja kayaknya. Perhatiin ya, Mil. Oke. Selain itu gitu, untuk memperjelas lagi, selain itu bioma selalu menempati wilayah yang sangat luas gitu. Jadi nggak bisa dianggap bioma kalau misalkan luasnya hanya 1x1. Kalau 1x1 hanya sekedar papan catur, kalau nggak papan karambol gitu. Ya, jadi kalau misalkan teman kalian ada yang bilang luasnya bisa 1x1 meter gitu, cuma 10x10 meter, itu nggak bisa dianggap sebagai bioma karena wilayahnya sangat kecil sekali ya dibandingkan dengan luasan yang sesungguhnya gitu, yang bisa sampai beribu-ribu hektar gitu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut gitu ke apa aja gitu di bioma gitu, dan jenis-jenis bioma itu yang ada di dunia ada apa aja gitu. Kita akan mempelajarinya setelah ini. Oke, kita zoom out dulu. Kita zoom in dulu. Lagi. Oke, kita geser. Oke. Nah, jadi
bioma di dunia itu sebenarnya ada banyak ya, total ada 8. Ada beberapa ilmuwan yang bilang 8, tapi ada juga yang berbicara bahwasannya cuma hanya 7 bioma di dunia ini. Jadi ada beberapa pandangan gitu. Yang satu ada yang memasukkan 8 dan yang satu 7. Nah, hanya cuma perbedaannya satu, ada yang memasukkan bioma pantai atau garis pantai dan ada yang tidak memasukkannya ke dalam bioma gitu. Jadi kita akan membahas dulu dari bioma yang paling dingin atau yang paling atas yang akan berada di wilayah 90 derajat gitu, antara 90 derajat lintang utara atau 90 derajat lintang selatan. Oke. Yang pertama, dari yang paling atas ya, ini kita bakalan bisa melihat ya bahwasannya dari atas itu ada apa aja gitu. Oke, kita akan zoom. Oke, dikit lagi. Oke, stop. Kita ke bawahin dikit. Oke. Yang pertama itu ada bioma tundra gitu. Apa sih bioma tundra gitu? Nah, bioma tundra merupakan sebuah ekosistem di mana tumbuhan utamanya atau rumput dan tumbuhan yang berisikan rumput dan tumbuhan-tumbuhan yang bersifat kerdil. Nah, biasanya juga terdapat lumut ya gitu. Nah, letaknya terdapat pada daerah yang memiliki suhu udara dingin dengan jenis-jenis hujan yang berbeda dan kebalikan dari bioma tundra. Jadi, kalau misalkan kita melihat atau memiliki syarat utamanya dari bioma tundra ini ya, tadi pertama adalah suhu udaranya pasti dingin karena mereka berada di wilayah lintang paling atas, yaitu 90 derajat lintang utara atau lintang selatan gitu. Jadi namun di beberapa daerah juga ada beberapa negara yang mempunyai iklim tundra gitu atau bioma tundra karena mereka mempunyai pegunungan-pegunungan yang sangat tinggi dan mereka akhirnya menciptakan sebuah daerah yang bersifat dingin gitu, seperti kayak pegunungan sepanjang pegunungan Andes yang berada di wilayah Amerika Tengah gitu. Jadi mereka itu mempunyai juga tuh di situ wilayah tundra gitu. Nah, apa aja sih isinya? Tadi kan saya bilang bahwasannya bioma yang vegetasi yang menempati di situ adalah seperti lumut, rumput-rumput kecil, dan biasanya untuk hewan yang bertahan hidup di wilayah tersebut ya pasti kita sudah tahu ada beruang kutub, muskox atau istilahnya hewan-hewan yang tahan terhadap cuaca yang sangat dingin lah gitu. Jadi wilayah tundra ini sangat-sangat dingin ya gitu. Nggak juga sih, kadang ada wilayah yang bisa nggak terlalu dingin. Oke, kita lanjut ke atas yang selanjutnya wilayah peralihannya ya. Oke, kita ke bawahin dulu. Oke, dah. Nah, selanjutnya adalah stepa. Apa sih stepa itu? Nah, stepa atau juga sering disebut sebagai padang rumput merupakan bioma yang terdiri dari rumput sebagai flora utama yang ada di dalam bioma tersebut. Nah, persebarannya ini meliputi daerah yang tidak memiliki manfaat curah hujan yang tinggi di sepanjang iklim tropis dan subtropik. Jadi, untuk stepa ini istilahnya peralihan ya, biasanya dari iklim tundra atau dari iklim dari hutan gugur. Mereka itu berada di perbatasan-perbatasan itu. Karena kenapa? Di sini juga cuacanya masih sangat dingin ya, masih termasuk sangat dingin juga, tapi tidak terlalu dingin karena vegetasinya masih bisa tumbuh gitu. Tapi tumbuhannya tidak secara maksimal. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat di foto ini, di sini terdapat kayak semacam padang rumput biasa, savana yang berwarna hijau, terlihat sangat subur sekali, dan hanya ada beberapa pohon-pohon yang bersifatnya rindang ya, atau sifatnya sangat tinggi. Tapi jarang gitu, hanya beberapa pohon saja, tidak secara keseluruhan menutupi padang savananya, stepanya itu. Oke, selanjutnya ada apa aja sih di dalam ini? Persebaran ini juga berbeda gitu ya. Kadang ada yang di wilayah di Eropa bagian utara, terus ada yang di bawah pegunungan Andes ke bawah. Nah, itu merupakan daerah-daerah yang biasanya dijumpai bioma-bioma tersebut karena wilayah peralihan. Tadi kan di sini sudah disebut bahwasannya iklim tropis dan subtropik. Jadi di situ bisa berada di antara peralihan itulah gitu. Tapi yang bersifatnya suhu udaranya juga cukup tidak terlalu panas. Oke, kita akan ke bawah. Dari stepa tadi kita sudah bahas tundra, stepa, terus kita akan ke bawah bioma taiga. Nah, selanjutnya ini ada bioma taiga ya. Oke, ke atas lagi dikit. Oke, ke atas dikit. Oke, stop. Ya, selanjutnya dari macam-macam jenis bioma sendiri itu ada ya tadi bioma taiga. Nah, apa sih bioma taiga itu? Bioma taiga merupakan hutan yang terdiri dari jenis hutan yang memiliki tumbuhan yang spesifik saja yang mendominasi, misalnya hutan pinus,
konifer, atau tumbuhan lainnya. Selain itu, juga terdapat semak belukar dan rumput yang namun jumlahnya sangat sedikit. Nah, biasanya juga di sini di bioma taiga juga bisa dijumpai gitu tumbuhan-tumbuhan yang memiliki daun yang bersifat seperti jarum gitu yang berbentuk lancip gitu. Nah, biasanya ada di wilayah-wilayah di atas, di wilayah Amerika Utara, di wilayah di Swiss juga ada biasanya. Di sini juga dia tidak terlalu curah hujan yang sangat tinggi, tapi suhu udara yang mereka jumpai di wilayah taiga ini adalah yang sifatnya juga basah. Tapi sifat basah di sini bukan karena curah hujan, namun karena mempengaruhi suhu yang sangat dingin, jadi mereka menjadi lembab gitu. Nah, kalau misalkan kalian lihat sendiri juga bisa, ini banyak banget embun kan ya, banyak banget semacam kabut-kabut. Nah, dari kabut ini muncul air. Nah, di situ akan membuat tanaman-tanaman di situ bersifat basah. Jadi tidak masuk ke dalam curah hutan yang ada di wilayah tropis ya, atau di ekuator. Berbeda, sangat berbeda. Kita akan ke bawah lagi. Kita lihat ada apa lagi. Oke. Kita ke bawah lagi. Oke. Nah, selanjutnya itu ada bioma gurun. Nah, apa sih bioma gurun yang kita tahu gitu? Ya, paling mungkin kalian tahu ya bioma gurun itu apa. Dan dengan kata gurun mungkin kalian melihat bahwasannya dan berpikir ada gurun pasir ya, suhunya panas, dan itu memang benar. Nah, dibandingkan dengan bioma lainnya, bioma gurun di sini dianggap sebagai bioma yang paling susah untuk hidup, yang ditempati untuk makhluk hidup ya, sudah pasti gitu. Karena memiliki cuaca yang sangat ekstrim, di mana pada saat siang hari udara akan terasa sangat panas, dan pada saat malam hari akan menjadi sangat dingin. Nah, ini merupakan sebuah keajaiban di mana gurun itu suhunya akan selalu berubah di setiap kondisi gitu. Ketika siang hari tadi sudah dibilang itu dia bersifat panas, namun ketika malam hari suhunya sangat bisa menjadi ekstrim sekali. Nah, bioma apa aja yang ada di wilayah gurun tersebut? Nah, untuk floranya atau tumbuhannya, biasanya itu tumbuhannya ditempati oleh tumbuhan-tumbuhan yang menyimpan air gitu, seperti kaktus gitu. Nah, sedangkan untuk hewannya gitu, mereka itu mempunyai kemampuan untuk menyimpan suatu makanan atau air gitu, seperti unta. Nah, unta bisa menyimpan air di dalam punuknya untuk bertahan hidup selama berhari-hari di kondisi cuaca ekstrim tersebut. Gitu. Nah, habis ini kita akan mempelajari bioma apa lagi sih yang ada di dunia. Tadi kita sudah menyebutkan 4 dan ada sisanya lagi setelah ini. Sebelumnya saya akan kecilin dulu. Oke, kecilin lagi. Oke, kita geser kanan. Oke, nah selanjutnya itu ada hutan hujan tropis. Bioma hutan hujan tropis terletak di daerah yang memiliki iklim tropis atau daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Curah hujan di daerah ini emang sangat tinggi dan memiliki sinar matahari sepanjang tahunnya tanpa henti. Suhu udara di bioma hutan hujan tropis ini sangat bersahabat bagi flora dan fauna di dalamnya gitu. Nah, biasanya yang sudah kita sebutkan tadi, hutan hujan tropis ini berada di lintang 0 atau di wilayah ekuator. Nah, negara apa aja sih yang dilewati sama hutan hujan tropis ini yang ada di wilayah tersebut? Nah, negaranya seperti Indonesia ada di wilayah ekuator gitu, di sepanjang wilayah Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan itu memiliki hutan hujan tropis yang sangat banyak, gitu, sangat luas. Dan di beberapa wilayah Amerika Tengah gitu, seperti Brazil yang memiliki sungai Amazon dan wilayah hutan yang sangat besar. Nah, selanjutnya ada nggak sih di wilayah Amerika Tengah? Nah, kenapa Amerika Tengah walaupun dilintasi oleh garis khatulistiwa tetapi tidak ada? Itu karena mereka memang mempunyai sebuah karakteristik lain gitu. Jadi kebanyakan mereka lebih ke wilayah savana atau ke dalam wilayah gurun. Nah, hutan hujan ini adalah surga bagi seluruh flora dan fauna untuk mereka bertinggal tempat hidup di sana. Jadi mereka sangat bervariasi ya, dari mulai hewan langka yang ada di dunia itu berada di wilayah hutan hujan tropis ini. Khususnya di Indonesia menjadi sebuah negara dengan catatan biodiversitinya yang sangat tinggi. Jadi kita harus berbangga bahwasanya Indonesia sendiri mempunyai hutan hujan tropis yang paling banyak di dunia. Tuh. Termasuk ya, bukan pertama gitu, karena yang pertama itu masih ada Brazil, masih ada negara-negara lain yang ada di lintang ekuator gitu. Nah, selanjutnya ada bioma sabana gitu.
sabana ini bukan sabana fried chicken ya, tapi sabana bioma gitu. Bioma sabana merupakan ekosistem yang tidak banyak ditumbuhi pohonan atau tumbuhan, hanya ditumbuhi padang rumput sedikit yang tidak berwarna hijau dan pohon-pohonan kecil gitu. Bioma sabana ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu sabana murni yang masih memiliki tumbuhan asli dan sabana campuran, sudah memiliki berbagai jenis tumbuhan yang tidak asli. Nah, kalau misalkan sabana ini dengan perbedaannya dengan stepa apa sih? Yang pertama, wilayahnya. Wilayah sabana berada di lintang tengah Afrika khususnya. Gitu. Mereka berbatasan dengan wilayah gurun biasanya. Tuh wilayah ada di Afrika Tengah, terus berada di Republik Kongo, Zimbabwe. Mereka itu biasanya mempunyai wilayah untuk bioma sabana ini. Nah, bedanya kalau misalkan di sabana ini tidak terlalu warnanya bervariasi berwarna hijau, tapi warna kuning-kuningan karena sedikit kering. Dan kalau misalkan stepa itu tadi sudah kita bilang atau kita sempat singgung, dia berwarna hijau karena faktor cuacanya juga mendukung gitu, kondisi geografisnya juga mendukung. Jadi berbeda dengan sabana dan stepa yang tadi gitu. Nah, untuk bioma yang menempati di wilayah sabana ini ada banyak gitu, seperti kalau untuk tumbuhannya mungkin kayak jerami-jeramian, terus pohon-pohon yang tidak terlalu banyak memiliki daun, terus kalau untuk hewan-hewan itu seperti zebra, jerapah, terus singa, macan, dan biasanya tuh hewan-hewan yang benar-benar eksotis itu beradanya di wilayah sabana ini. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat orisinilnya zebra tuh kalian silahkan pergi ke Afrika Tengah, ke Republik Kongo, atau enggak ke Zimbabwe. Oke, selanjutnya ini yang terakhir, jadi saya mengambilnya dengan 7 bioma yang ada di dunia. Itu untuk tambahannya mungkin kalian nanti bisa cari lagi yang satu lagi yang namanya kalau tidak salah itu masuk ke dalam bioma pantai atau wilayah perairan. Jadi wilayah dengan ada tanaman bakau itu biasanya ada yang memasukkan dalam situ. Tapi untuk kali ini saya mengambil dengan 7 dari bioma yang ada di dunia. Dan terakhir ada hutan gugur. Apa sih hutan gugur dan di mana aja tempatnya gitu? Nah, bioma hutan gugur ini juga bisa disebut sebagai hutan hujan sedang. Pengaruh letak astronomis bioma hutan gugur ini terletak pada garis lintang 35 hingga 55 derajat di bagian bumi bagian utara dan selatan. Persebarannya meliputi wilayah Amerika Serikat, bagian timur, Kepulauan Inggris, dan benua Australia. Nah, hutan gugur ini masuk ke dalam wilayah lintang sedang gitu, yang ditempati biasanya di Eropa Tengah, gitu, terus Amerika bagian utara, tapi dia tidak terlalu berbatasan dengan Kanada gitu. Di wilayah Amerika Serikat di New York itu biasanya mereka mempunyai hutan-hutan gugur ya, maksudnya tumbuhan-tumbuhan hutan gugur gitu. Nah, biasanya itu mereka tumbuhan ini hijau ketika musim semi atau musim kering gitu. Jadi mereka mengeluarkan daunnya yang berwarna hijau, dan ketika mereka ingin musim dingin gitu, nanti mereka akan berubah menjadi berwarna sedikit ke kuning-kuningan hingga oranye, dan mereka akan menggugurkan daunnya untuk mereka bertahan hidup di wilayah lintang tengah ini, jadi lintang sedang tuh. Nah, mereka akan bertahan hidup dengan menggugurkan daunnya. Untuk bioma hutan gugur itu dengan namanya yang sama dengan menggugurkan daunnya. Nah, oke, setelah tadi kita melihat ya, maksudnya kita berbicara untuk mengenal jenis bioma gitu, kita akan setelah ini kita akan bahas gitu beberapa persebaran atau di mana aja gitu lokasi yang tadi sudah saya sempat berikan sedikit demi sedikit bioma yang ada di dunia ini gitu. Jadi nanti saya akan melihatkan dan kita share. Kita kecilin dulu ya. Nah, di sini ada ini ya, ada peta persebarannya gitu dari wilayah ekuator, lintang sedang dengan lintang 90 di atas gitu. Dan di bawah juga ada ya, kelihatan kan? Kelihatan. Kita akan membahas dari wilayah tundra, Arktik atau Alpine. Nah, wilayah tundra ini sudah kita sebutkan. Tundra ini memiliki bioma yang sedikit tidak terlalu hijau ya. Mereka kebanyakan lumut dan tumbuh-tumbuhan
paling rumput-rumputan yang kecil. Jadi tidak ada tumbuhan-tumbuhan besar gitu seperti hutan hujan tropis gitu. Berbeda dengan wilayahnya karena tadi letak geografisnya itu dan mereka mempunyai suhu yang sangat dingin. Jadi tidak tumbuhan yang ada gitu, mereka tidak bisa bertahan hidup secara maksimal di wilayah ini. Jadi hanya sekedar rumput kecil, terus ada lumut, dan untuk kalau misalkan yang hewan-hewannya itu tadi kayak beruang kutub, maskok, biasanya di situ adanya ya. Dan adanya itu di wilayah lintang utara atas. Jadi mulai Rusia ke atas terus ke kutub utara, nah itu sudah mulai dapat ditemukan. Oke, selanjutnya ada hutan konifer. Yang tadi hutan konifer itu yang berdaun lancip, itu seperti jarum. Mereka itu biasanya mendiami atau mereka berkembang dengan pesat gitu. Mereka ada di wilayah Kanada, kan? Lebih banyak di Kanada sih ya, kalau misalnya kita lihat Kanada, terus di wilayah Siberia atas, di wilayah Rusia atas. Nah mereka itu berkembang secara maksimal seperti itu. Mereka istilahnya tidak terlalu dingin, tidak terlalu bersalju, namun memiliki suhu yang tinggi dan curah hujannya memang tidak terlalu tinggi. Tapi karena memang suhu udaranya di sana sangat dingin, jadi membuat uap udaranya itu membasahi dedaunan-dedaunan yang ada di sana gitu. Jadi sedikit basah sih ya kalau misalkan kita lihat dan kita perhatikan. Kalau misalkan teman-teman pernah melihat film yang ada daun-daun gitu, biasanya itu di wilayah lintang atas tuh. Oke, selanjutnya ada hutan gugur atau temperat yang sudah kita bahas tadi. Hutan gugur itu biasanya ada di wilayah lintang tengah gitu, sudah mulai lintang tengah. Nah biasanya itu ada di wilayah Amerika bagian timur, wilayah Amerika bagian timur, terus ada di wilayah Eropa bagian tengah gitu, sudah mulai ke tengah ya, sepanjang ada wilayah Inggris, ada Jerman, Belanda, terus ada wilayah Turki, sudah mulai masuk ke Turki ya. Terus ada mulai ke atas ke wilayah dengan Uzbekistan, Kyrgyzstan itu sudah mulai masuk situ. Nah, selanjutnya itu ada padang rumput temperat atau stepa ya, misalnya kita bilang stepa. Nah, stepa ini hidupnya tuh dia ada di wilayah tengah gitu, yang dengan iklimnya cukup istilahnya cukup dingin, namun tidak terlalu dingin gitu. Hanya istilahnya ya berada di wilayah yang tidak terlalu hujannya juga tidak terlalu tinggi, namun dengan suhunya memang sangat bervariasi di wilayah lintang tengah. Nah, adanya itu di mana? Biasanya itu ada di wilayah Amerika bagian tengah gitu, di wilayah Amerika bagian tengah. Terus ada di wilayah, mulai di wilayah Cina, mulai di pegunungan Andes, di sekitar pegunungan Andes, pegunungan Himalaya, terus lama-lama naik di wilayah di wilayah Cina dan Rusia untuk padang rumput. Oke, selanjutnya ada di wilayah gurun. Gurun itu yang sudah saya sebutkan tadi, letaknya berada di kebanyakan di wilayah Amerika Tengah nih. Ada sebagian di Amerika Tengah, Meksiko, terus ke arah Panama. Nah itu biasanya itu ada di wilayah sedikit-sedikit iklim gurun atau bioma gurun, biasanya menempati di situ. Kemudian ada di wilayah Afrika bagian tengah ya, kita sudah melihat bahwasannya, saya sudah sedikit membahas ya. Ada di wilayah ini biasanya di Indonesia oleh gurun-gurun, itu ada gunung Sahara, terus ada gurun Gobi dan segala macam ada di wilayah lintang tengah ini. Gitu. Nah, selanjutnya ada di wilayah Australia. Australia juga memiliki satu gurun, ya kan? Di sini dia menempati juga terdapat bioma gurun di wilayah Australia ini. Selanjutnya kita ke wilayah savana. Savana juga menempati di wilayah Amerika bagian tengah. Terus ada di wilayah di wilayah Amerika Utara. Terus di sini ada wilayah Afrika bagian utara dan ada di bagian Australia bagian utara. Gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada hutan tropis. Yang hutan tropis ini tadi yang sudah kita bahas ada di wilayah ekuator, rata-rata di wilayah ekuator semua. Ada di Indonesia, ada di wilayah Singapura, terus ke atas ada di wilayah Malaysia, ada di wilayah Thailand, Laos, sampai dia ke India, pindah terus ada di Amerika bagian utara, khususnya di Brazil. Terus ada beberapa yang ada di wilayah Afrika bagian tengah juga. Ya, Afrika bagian tengah. Oke, itu tadi persebarannya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti mungkin kita bisa berbicara di akhir ya. Gitu.
Oke, selanjutnya kita bisa next lagi gitu ke yang terakhir. Saya punya yang terakhir. Nah, yang terakhir ini adalah garis, ini istilahnya segitiga bioma ya. Kita bisa melihat semakin ke atas garis lintangnya, tanamannya akan lebih sedikit tidak bervariasi gitu. Untuk di wilayah geografisnya, ini geografis yang semakin tinggi lintangnya, jadi tumbuhan yang ada di wilayah tersebut tidak terlalu bervariasi. Nah, semakin kalau misalnya kita lihat secara data tingkat ketinggian kekeringannya gitu, semakin kering di wilayah tersebut itu akan semakin lama semakin banyak ininya, biomanya. Kita bisa lihat sendiri di atas ada, semakin ke atas dari yang bawah kita bisa lihat ada hutan hujan tropis, hutan musim, padang rumput, daerah pohon jarang, padang pasir. Terus itu ada di wilayah tropis. Kalau misalkan kita melihat dari lintang sedang, hutannya cuma ada hutan biasa, daerah berpohon jarang, padang rumput, capera, padang pasir caperanya atau semak belukar. Terus kita menuju ke atas menuju subarktik, perbatasan dengan wilayah 90 derajat, ada wilayah taiga. Terus ketika di Arktik nanti kita akan bertemu dengan bioma jenis tundra. Gitu. Nah, mungkin sekian untuk materi saat ini. Sampai di sini mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Cukup, Pak. Aduh, cukup ya. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, gitu. Saya Bapak telah menyediakan sebuah lembar kerja gitu. Nanti silahkan kalian membuat beberapa kelompok dengan satu kelompok isinya 5. Jadi kemungkinan kalian akan berdiskusi kembali apa aja yang menjadi ciri khas di wilayah masing-masing bioma tersebut. Nanti silahkan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti saya akan bagikan setelah ini. Jika memang ada yang merasa kurang atau kurang tahu, silahkan bisa tanya ke Bapak secara personal atau tidak dengan mencari via Google aja. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan lain-lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.